Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Singer. Saat ini kita dekat sekali dengan lokasi Gurun Telaga Biru. Saya yakin sebagian besar teman-teman sudah pada kenal dengan tempat ini, karena sudah dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Bintan yang sudah sangat mendunia. Hanya saat ini saya ingin bawa teman-teman ke tempat lain sebetulnya. Namanya tempat budidaya madu kelanceng Gunung Demit. Namanya aneh ya, kelihatannya serem ada Gunung Demitnya. Tapi kita lihat apakah tempat tersebut seseram namanya. Yang jelas kita bisa jalan-jalan ke sana sambil belajar sesuatu. Yuk mari kita jalan. Nah teman-teman, channel YouTube saya ini bercerita tentang lingkungan, masyarakat, dan pariwisata. Semoga bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Akhir pekan ini, saya memutuskan untuk berkunjung ke tempat budidaya lebah madu kelanceng, atau orang sini kadang sebutnya kelutut, Gunung Demit. Hal itu setelah mendapatkan cerita yang menarik dari penjual madu dalam Kasia Weekend Market sekitar seminggu yang lalu. Jarak tempat budidaya madu tersebut sekitar 32 menit perjalanan dengan kendaraan dari Gurun Telaga Biru, Desa Busung. Saya sempat mencicipi beberapa sendok madu kelenceng Gunung Demit tersebut. Saya sangat suka rasanya, manis, agak sedikit asam, seger deh pokoknya, sampai ketagihan. Akhirnya, saya putuskan sampai membeli satu botol kecil. Sebetulnya sih mumpung dikasih diskon juga. Dalam acara bazar tersebut, ternyata madu dengan kualitas bagus, antioksidannya tinggi, volume 425 ml, bisa laku terjual 750.000 roh. Padahal rata-rata untuk madu lainnya, beliau hanya menjual 100-150.000 per botol kecil untuk volume 250 ml atau seperempat liter. Kalau harga per liternya itu bervariasi antara Rp600.000 sampai 2 juta. Jumlah angka yang fantastis menurut saya. Tapi madu dengan tingkat antioksidannya tinggi tersebut artinya lebih baik untuk pengobatan. Ketersediaannya di pasaran ternyata lebih sedikit jumlahnya. Terus terang, awal mendengar nama itu, Gunung Demit, saya agak bertanya-tanya, jangan-jangan madunya ini ada unsur-unsur aneh, berhubungan dengan tempat mistis, makhluk halus, dan sebagainya. Sebagian pengunjung juga bertanya, apakah ini madunya asli, apa sudah dicampur sesuatu, dan lain-lain. Maklum, saat ini juga banyak beredar informasi, bahkan diberitakan di televisi nasional, banyak madu palsu yang dibuat dari gula dijual di pasaran. Oknumnya bahkan sudah diamankan oleh aparat. Semoga liputan ini akan menjawab kepenasaran kita semua. Nah, yang menarik juga dari penjual madu itu, yang sekarang sudah jadi teman saya, ternyata seorang anggota TNI Angkatan Udara. Namanya Sertu Meldi Wahyuda. Saya menyebutnya sih Bang Meldi. Beliau lahir di Lampung 1992, mulai bertugas di Bintan pada 2016. Beliau tinggal bersama istri dan anaknya di rumah tinggal berada di komplek Satuan Radar 213 Sri Bintan. Ada hal yang menarik buat saya. Ternyata sebagian besar anggota TNI Angkatan Udara di komplek Satrad 213 melakukan budidaya madu di kompleknya. Lebih dari itu, ternyata Bang Meldi adalah juga Ketua Ilmi Ikatan Lebah Madu Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang beranggotakan lebih dari 30 anggota pembudidaya madu. Beliau juga ternyata membina 13 orang dari kelompok tani Sri Bintan yang sama-sama tertarik ingin membudidayakan lebah madu. Katanya, beliau ingin berbagi pengalaman. Semoga bisa jadi tambahan pendapatan juga bagi masyarakat sekitar kompleks Satrad 213. Setelah mendapatkan sedikit penjelasan dari Bang Meldi, saya makin penasaran nih. Ingin tahu lebih lanjut tentang budidaya perlebahan. Oleh karenanya, saya putuskan untuk langsung saja melihat tempatnya. So, jangan kemana-mana, ikuti terus berita menarik ini sampai akhir. Akan ada banyak cerita-cerita yang sangat menarik. Alhamdulillah, setelah sekitar 35 menit perjalanan, sepertinya sampai juga ke kompleks Satrad. Masuk lewat pintu gerbang kompleks Satrad, ternyata tidak susah juga, asalkan kita sudah ada janjian dengan anggota TNI di dalamnya. Petugas jaga juga menerima kita dengan sikap yang ramah.
Nah, akhirnya saya bisa melihat Bang Meldi. Sepertinya dia baru selesai tugas, sudah ada di depan rumahnya. Saya lihat kiri kanan tangga ada banyak potongan-potongan kayu yang berdiri. Sepertinya itulah sarang-sarang lebahnya. Oke, kita lihat dulu berkeliling. Ada apa saja yang menarik di sini? Saya lihat di depan dan belakang rumahnya banyak sarang-sarang lebah dari potongan-potongan kayu. Ada juga lebah-lebah sedang menghisap nektar bunga-bunga di sini. Menurut Bang Meldi, di rumahnya ada 70 koloni sarang lebah. Kalau untuk total di kompleks Satrat bersama teman-temannya ada sekitar 200 koloni sarang lebah. Wah, jumlah yang luar biasa menurut saya. Bisa memanfaatkan pekarangan rumah dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Minimal madu ini kan bisa menjadi obat untuk kesehatan diri sendiri dan juga untuk keluarga. Beliau juga menjelaskan ada sarang lebah lainnya di luar. Di Dukuh Pasiran Sri Bintan sebanyak 130 koloni dan Lome Teluk Sebong 50 koloni. Sarang-sarang lebah tersebut dikelola bersama kelompok tani di masyarakat. Akhirnya Bang Meldi menawarkan agar saya bisa ikut memanen madu lebah di salah satu sarang. Tentu saja ini tawaran yang sangat menarik dan saya sangat bersemangat untuk mengikutinya. Tapi untuk keamanan kita pakai dulu baju khusus ya. Sudah siap dipanen? Kalau ini belum Bang, karena dia masih ini habis pecah koloni, jadi kantong-kantong madunya belum ada. Karena kan kantong-kantong madu kan harus ada di sekitar ini. Karena ini baru dia menguatkan telur-telurnya saja, sama koloninya aja Bang. Untuk ke madu belum. Gitu. Kita perlu nih, minta panen nih Bang ya. Wah, luar biasa. Pengalaman menakjubkan bisa mendengar lebih banyak cerita dari Bang Meldi. Sekaligus pengalaman memanen madu di tempat aslinya. Pasti ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup saya ini. Bang Meldi mengajak saya juga untuk melihat tempat pembudidayaan madu yang dikelola bersama kelompok tani di Dukuh Pasiran dekat Kompleks Satrat juga sih. Dan sekaligus untuk bertemu dengan perwakilan kelompok tani yang katanya sih menyambut kegiatan ini dengan sangat optimis. Yuk kita lanjutkan perjalanannya sambil kita ajak ngobrol, gali lebih dalam lagi informasi perlebahan dari Bang Meldi. Awal mulanya dari kecil dulu kan, saya dari orang tua kebiasaan minum madu Bang. Setelah saya menikah, kemudian timbul inisiatif bagaimana sih saya bisa menghasilkan madu tanpa harus beli. Nah mulai dari itu menjadi inisiatif saya untuk mencari bibit lebah. Setelah saya mendapatkan bibit tersebut, cobalah saya budidayakan Bang. Budidayakan itu kok ketemu musim bunga. Nah madu itu tadi banyak musim bunga, kemudian lebah yang saya budidayakan itu panennya itu luar biasa. Dalam 1 bulan tembus 10 liter Bang, dalam 3 log. Dalam 3 log itu tembus 10 liter. Nah, mulai dari situlah inisiatif saya untuk menjadikan lebah ini bisnis dan memperbanyak di lingkungan tempat tinggal saya gitu Bang. Itu awal mulanya. Belajarnya otodidak ya, dari Facebook, dari rekan-rekan komunitas ilmi inspirator lebah madu Indonesia, kemudian dari komunitas Trigona Nusantara dan Profesor Mahani, Rian Patrick, banyak Bang, banyak rekan-rekan, intinya rekan-rekan komunitas
peran komunitas di Facebook, media-media sosial. Awal mulanya yang pertama dari madu Gunung Demit sendiri lah. Madu Gunung Demit itu saya kasih nama supaya menjadi orang tertarik untuk mengetahui apa sih madu Gunung Demit ini. Yaitu sebenarnya nama tempat bang, nama tempat tinggal kami, tinggal di Gunung Demit, yaitu di desa Sri Bintan. Nah, asal mula Gunung Demit itu memang gunung tersebut banyak demitnya ataupun banyak setannya. Nah, setan maupun dari makhluk halus ataupun penghuninya sendiri. Seperti kita tuh, kalau orang dulu bilang tentara-tentara dulu yang ada di Sri Bintan ini, di Satuan Radar ini disebut demit, setan yang ditakuti oleh orang-orang di wilayah Kepri ini bang. Makanya pasukan tentara ini disebutkan demit, seperti itu. Itu Trigona saya membudidayakan 2018 akhir bang. 2018 akhir itu saya sudah mulai membudidayakan, tetapi masih dalam skala kecil bang, masih skala kecil. Kemudian 2019 awal itu baru saya kembangkan untuk menjadikan koloninya lebih banyak, kemudian menjadikan usaha saya, sampingan saya selain menjaga NKRI. Lebah madu ini sangat terkait bang, sangat terkait dengan hutan-hutan di sekelilingnya. Karena apa? Karena lebah ini kan untuk menghasilkan madu, untuk dia hidup itu membutuhkan namanya nektar dan bipolen ataupun serbuk sari. Nektar ini apa? Nektar ini cairan yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang dihisap oleh lebah dan dijadikan madu, seperti pohon-pohon yang akasia, terus karet. Ini menghasilkan nektar multifloral bang, multifloral yang akan dijadikan madu oleh lebah. Kemudian serbuk sari yang dibawa oleh lebah itu akan dijadikan bipolen untuk makanan mereka juga. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada hutan, lebah tidak akan hidup bang. Lebah akan mati, bahkan bisa kabur ataupun bisa mati. Itu sangat terkait. Tanpa hutan, tanpa alam, lebah tidak bisa hidup, ataupun tanpa tumbuh-tumbuhan penghasil. Kalau untuk budidaya lebah ini yang paling perlu yaitu kita bibit. Bibit atau koloni ini kita dapatkan dari hutan juga bang. Sebenarnya kembali lagi hutan, dari pohon-pohon yang sudah mati. Seringnya itu pohon yang kita jumpai mati, tengahnya berlubang. Di situ banyak koloni-koloni itu tinggal di situ bang. Nah, yang koloni pada tumbuhan yang sudah mati tadi kita potong, kita bawa pulang, kemudian kita buat namanya topping bang. Topping itu kotak yang kita letakkan di atas log tadi, kayu tunggul tadi itu, kemudian tutup supaya berkembang biak. Jarak antara waktu dia kita letakkan topping sampai panen sekitar 5 bulan bang. Dia bisa kita panen kalau sudah propolis itu banyak di atas. Propolis kantong madu, intinya kantong madu sudah banyak di atas topping itu baru kita bisa panen. Kalau untuk alat-alatnya itu gergaji ya, kayu-kayu bekas lah bang, kayu-kayu bekas yang berbentuk kotak bisa lah bang kita. Kayu-kayu yang mati nih bang, kayu-kayu yang mati ini kan biasanya tunggul-tunggul mati itu tengahnya berlubang kosong, yaitu bisa kita manfaatkan. Kita ambil bawa pulang, kemudian nanti di situ bisa koloni yang kita punya, kita namanya pecah split, kita pecah koloni, bisa kita manfaatkan menjadi untuk tempat pembudidayaan lebah. Jadi sama-sama barang yang tidak digunakan, tinggal lapuknya aja menjadi barang yang luar biasa untuk nilai jualnya gitu Pak. Yang saya miliki ada 5 bang. Nah, 5 sebenarnya masih banyak sih, di sekitar ada 70 spesies lah, 70
spesies Triguna ini bang yang di Indonesia ini, tapi yang saya miliki, yang saya koleksi baru ada 5, yaitu Heterotrigona itama, kemudian Lopotrigona canifon, Levicep, Terminata, kemudian Fosfilata. Nah, untuk yang saat ini kami budidayakan yang menghasilkan madu yaitu masih di Heterotrigona itama, canifon, sama apicalis bang. Maaf, apicalis tadi masuk ke apicalis itu. Dari jenis 3 jenis ini itu sudah berbeda-beda. Artinya berbeda-beda apa? Kalau jenis Heterotrigona itama ini dia propolis yang dicari itu dari getah-getah umum, getah-getah biasa, pohon karet, pohon mangga, terus kemudian getah-getah tumbuh-tumbuhan biasa lah bang. Terus kemudian kalau jenis Lopotrigona canifon itu dia dari getah damar dengan getah biasa. Kemudian kalau jenis apicalis itu murni bang, untuk pembuatan sarangnya sama propolisnya itu murni dari getah damar. Dengan cita rasanya pun berbeda-beda madu tersebut bang. Rasanya berbeda, dengan harganya pun berbeda, manfaatnya pun juga berbeda. Kalau untuk lebah Trigona ini bang, yaitu lebah stingless bee ataupun lebah tanpa sengat bang. Jadi sangat aman sekali untuk dibudidayakan. Bahkan untuk dia menyerang manusia pun, efek ke manusia yang diserang pun tidak terlalu bahaya seperti lebah-lebah jenis apis dorsata, apis cerana, terus apis mellifera. Kalau lebah Trigona ini betul-betul aman lah bang untuk kita budidaya. Anak kecil pun, anak saya sendiri pun sering bermain dengan lebah Trigona ini. Itu aman, intinya aman. Nah, kalau dari yang sudah menikmati madu bang, itu akan tahu bang madu asli mana, terus madu murni mana, itu akan tahu. Caranya yaitu dari penciuman kita dulu lah bang. Paling awal dari penciuman kita, bau nektarnya itu sangat kuat bang. Bau nektarnya sangat kuat dan dirasa di mulut itu seperti berminyak kalau untuk madu yang murni. Nah, kalau yang rumor saat ini kan kita ada 3 jenis bang, madu sintetis, madu oplosan, madu sirupan ataupun SOS. Nah, kami organisasi ilmi inspirator lebah madu Indonesia yaitu lagi memerangi namanya madu SOSS tadi bang, sintetis, oplosan, sirupan. Madu sintetis itu apa? Madu sintetis yaitu cairan yang berbentuk menyerupai madu, tetapi tidak ada kandungan sedikit pun tentang madunya bang. Kemudian oplosan itu madu murni yang dicampur oleh gula ataupun sejenisnya, antara 50 antara madu dengan bahan campuran. Kemudian madu sirupan ini madu bang, betul-betul madu asli yang menghasilkan lebah, betul menghasilkan lebah. Tetapi untuk lebahnya ini dikasih pakan gula bang. Nah, dikasih pakan gula, jadi memang madu asli dikasih pakan gula. Murni sudah pasti asli belum tentu murni bang, seperti itu. Kalau dari pertama tugas bang ya, tugas kita memiliki visi dan misinya. Visi misi kita yaitu memurnikan madu yang ada di Indonesia bang. Memurnikan, kemudian kita memerangi namanya SOS tadi bang, sintetis, oplosan, sirupan. Jadi untuk anggota ataupun seorang yang menjual madu SOS itu betul-betul tidak bisa bergabung dengan kami bang. Sudah berbeda prinsip. Itu yang paling utama, visi misi kita dan tujuan kita untuk membentuknya inspirator lebah madu Indonesia. Kemudian di Kepri ini alhamdulillah saya sebagai ketua inspirator lebah madu Indonesia di Kepri, kami 30 orang sebagai pembudidaya lebah bang. Jadi untuk kemurnian madu kita itu sangat terjamin bang, sangat terjamin dari kita budidayakan dan kita packaging, kita jual gitu. Dan satunya memang ya seorang penjual madu saja bang, tetapi dia punya inisiatif dan dia punya keinginan untuk memurnikan madu tersebut bang. Dan sanad madunya pun jelas, makanya kita rekomendasikan untuk ikut bergabung dengan kami. Di Sri Bintani apa bang? Karena itu lebah ini potensinya sangat luar biasa bang, dan tidak mengganggu aktivitas asli dari
pemilik pembudidaya lebah tersebut. Nah, yang potensi yang luar biasa ini kami kembangkan untuk membuat namanya nanti di sini Taman Edukasi Lebah ataupun Desa Petik Madu, rencana kami ya seperti itu. Karena saya tidak bisa bergerak sendiri dan pemuda-pemuda yang luar biasa di Sri Bintan ini, makanya kita gait semangatnya, kemudian loyalitasnya luar biasa, itu yang membuat pemacu kami mau bergerak ke sana. Ke depan kami di sini saat ini kita bisa dilirik sama pemerintah, Bang. Kenapa saat ini pemerintah belum ada inisiatif ataupun belum ada kontribusinya terkait lebah ini? Bahkan di Bintan ini sendiri kan untuk perlebahan itu kan sudah lumayan besar. Kenapa pemerintah ini belum ada pelirikan ke sana, Bang? Mau kita itu sebagai petani-petani lebah itu kita diayomi, ada satu dinas yang mengayomi kita terkait pembudidayaan lebah, Bang. Itu. Ini kami sudah berjalan 2 tahun pun belum ada lirikan dari pemerintah pusat ataupun daerah untuk mengayomi untuk perlebahan ini. Kita butuh induk intinya, Bang. Induk dari pemerintahan. Seperti itu. Memurnikan madu, Bang. Intinya ke memurnikan madu. Kalau orang sudah ada inisiatif memurnikan madu di Indonesia ini, otomatis dia akan membudidayakannya, Bang. Intinya kemurnian itu tadi. Seperti itu. Bisa belajar sendiri, Bang. Bisa belajar seperti awal mula kan saya belajar sendiri, otodidak mencari ilmu itu tadi di Facebook lah, di Instagram, di media sosial, rekan-rekan kan banyak itu. Kalau kami pun kalau yang orang awam ingin belajar ke kami, sangat siap sekali dan sangat senang sekali, Bang, untuk kita sama-sama sharing tentang ilmu perlebahan ini untuk pembudidayaannya. Gitu. Pemasaran yaitu masih via Facebook, kemudian rekan-rekan dinas, Bang. Karena Facebook ini dan marketplace ini lumayan jaringannya lumayan besar yang saya manfaatkan saat ini. Di situ yang intinya kita mau punya keinginan aja, Bang, menjual suatu barang di mana kita akan menjual, di situ akan ada orang ketertarikan untuk membeli. Dan 1, 2 atau 3 kali kita menjual belum ada yang laku, jangan putus asa. Tetap saja share terus untuk barang jualan kita. Insya Allah di situ tetap akan ada orang tertarik untuk membeli produk kita. Untuk kita pengurusan PIRT itu kan sama saja kita untuk legalitas edar produk. Nah, itu saya capai dengan saya mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan saya mendaftarkan bahwa saya memiliki produk yang harus memiliki surat edar ataupun edar jual. Mulai dari itu kami mendaftarkan, kemudian 2 hari ikut pelatihan, kemudian penyuluhan ke tempat budidaya kami, packaging kami, kemudian baru kami mendapatkan sertifikat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membuat surat perizinan itu untuk melegalkan namanya produk saya ini, Bang, supaya bisa mencapai kancah minimarket, apotek, bahkan kalau bisa sampai ekspor. Nah, untuk ekspor untuk perizinan kami. Kalau untuk di apotek kami hanya membutuhkan untuk PIRT saja sudah bisa masuk apotek. Sudah jadi Bintan sendiri di Tanjung Pinang pun sudah ada 2 apotek dan 1 swalayan sudah ada. Kalau di bazar, Bang, pasang di luar itu sudah ada sekitar 10 kali lebih lah, Bang. 10 kali lebih kami setiap hari Sabtu ataupun Minggu ada kegiatan saya tidak dinas, saya sempatkan untuk mengikuti bazar tersebut. Seperti kemarin di Akasia Bintan itu. Tertarikan saya mengikut bazar karena ingin membuat nama produk saya itu naik, Bang, dan dikenal oleh orang lain. Dengan secara saya keluar bazar, otomatis kan melihat, oh, di sana itu ada madu Gunung Demit. Ini dari mana sih, kan gitu. Nah, itu daya tarik saya untuk mengenalkan ke orang, walaupun di situ hanya 1 hari 2 hari, setidaknya orang yang melihat tuh sudah mengenal produk kami, Bang, seperti itu. Daripada di rumah sendiri hanya jual, hanya melewati Facebook ataupun Instagram, itu kan kurang. Jadi ke bazar untuk melingkup di tempat-tempat tertentu seperti itu.
Itulah jalan-jalan dan cerita saya kali ini bersama Sertu Meldi Wahyuda, seorang anggota TNI Angkatan Udara Satrat 213 Bintan, Kepulauan Riau. Kita bisa banyak belajar darinya bahwa untuk mencintai, menjaga keutuhan NKRI tidak harus selalu dengan cara mengangkat senjata. Kita bisa memanfaatkan potensi alam sekitar tanpa merusaknya. Melalui budidaya madu, secara tidak langsung kita bisa berperan dalam menjaga kelestarian hutan. Karena lebah madu tidak bisa terpisahkan dari pohon-pohon di sekitarnya. Dapat memanfaatkan kayu lapuk kurang berharga menjadi sarang lebah, menghasilkan madu yang punya nilai ekonomis tinggi. Kita juga bisa membantu masyarakat sekitar, khususnya petani, untuk bisa memperoleh penghasilan tambahan. Sungguh suatu kegiatan positif yang bisa jadi contoh dari seorang prajurit TNI. Untuk bisa bersilaturahmi dengan saya dan mendukung channel ini agar terus berkembang, silakan untuk subscribe, like, share, dan kasih komen. Semoga liputan sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam liputan saya yang lain yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.